Halo para trader, selamat datang kembali di saluran YouTube kami dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, percayalah pada saya. Video ini akan sangat bagus dan penting karena dalam video ini saya akan memberitahu kalian banyak hal menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Jadi jangan lewatkan video ini sama sekali, dan teman-teman, jika kalian belum melihat saluran Telegram kami, segera periksa saluran Telegram kami karena kami mengadakan sesi langsung di sana. Jadi jika kalian tertarik untuk mengikuti sesi langsung, kalian bisa bergabung dan cukup lihat tautan Telegram di kotak deskripsi. Kalian bisa pergi ke sana untuk memeriksa saluran Telegram kami dan melihat testimoni. Oke, dan jika Anda tertarik untuk mengikuti sesi langsung dan menghasilkan keuntungan, Anda bisa mengikuti sesi langsung tersebut. Oke, jadi sekarang mari kita mulai videonya. Oke, jadi Anda bisa melihat bahwa di sini ada banyak pasangan mata uang real yang terlihat. Dan di sini saya telah membuka satu pasangan namanya GBP USD, dan di sini saya akan bersabar melakukan analisis dan menjelaskan semua poin kepada Anda tentang bagaimana cara kita melakukan analisis di sini. Dan di sini Anda semua bisa melihat bahwa ada banyak aset yang terbuka. Maksudnya saya telah memilih aset-aset di sini, jadi sudah jelas bahwa di setiap aset pasar bergerak dengan caranya sendiri, oke? Karena pasar memang seperti ini. Di pasar atau aset tertentu, pasar bergerak dengan cara yang berbeda, di aset lain pasar bergerak dengan cara yang lain pula. Anda dan tren naik, maksudnya saya akan memberitahu Anda semua, jadi pasar di sini adalah berada di area konsolidasi. Sampai di sini oke. Saat ini sedang di area konsolidasi. Sekarang saya akan menunjukkan analisisnya kepada Anda di sini. Di pasangan mata uang ini karena menurut saya pasangan ini yang terlihat bagus saat ini. Dan teman-teman, saya sedang melakukan analisis di sini, dan jika saya merasa harus mengambil posisi trading di sini pasarnya bagus, maka saya pasti akan trading. Tapi jika saya merasa harus melewatkannya, maka kita akan melewatkannya, tidak perlu dipaksakan, oke? Jadi saya sedang melihat dan menggambar level-levelnya dengan cermat di sini. Saya hanya menandai level-level yang terlihat jelas, oke, yang bisa ditandai. Oke, jadi saya sudah membuat level di sini. Sekarang pada dasarnya kemana arah pasar dari sini? Kalian semua pasti bisa melihat bahwa candle yang sedang terbentuk di depan kita saat ini yang berwarna merah menunjukkan betapa kuatnya tekanan penjual, bukan? Jadi, melihat candle ini, kalian pasti sudah paham bahwa penjual sangat aktif. Pada candle ini, saya seharusnya mengambil posisi turun, down trade, untuk candle berikutnya. Karena cara candle ini bergerak, saya bisa memahami bahwa di sini, tekanan penjual di pasar akan menjadi sangat berat ke depannya, dan pasar akan dengan jelas menunjukkan tren turun. Oke, jadi itulah mengapa saya menunggu di sini, bersabar menunggu penutupannya. Oke teman-teman, kalian semua pasti bisa melihat bahwa saya telah menempatkan perdagangan pertama saya dari sini. Oke, dan dari sini kita akan melihat pasar bergerak turun, dan entry kita juga berada di posisi yang tepat. Bukan berarti saya terburu-buru dan menempatkannya di tempat yang salah. Begitu candle ditutup, saya langsung menempatkan perdagangan karena itulah cara yang benar. Segera setelah candle di pasar ditutup, Anda harus menempatkan perdagangan 1 detik sebelumnya. Oke, jadi saya juga melakukan hal yang sama, dan dari sini kalian semua bisa melihatnya. Betapa bagusnya candle berwarna merah yang kita lihat. Pasar memang sedang bergerak turun karena tentu saja sudah jelas bahwa pasar harus bergerak turun dari sini, tetap berada di bawah levelnya, dan terus berada dalam tren turun karena jika saya tunjukkan kepada kalian, pasar di sini tadinya berada di area konsolidasi dari titik ini sampai titik ini. Dan setelah masuk ke area konsolidasi, pasar membentuk candle seperti doji, yang sumbunya sangat panjang dan bodinya sangat kecil. Kemudian dari sini tren turun pun terjadi. Oke, jadi kalian semua pasti bisa melihat bahwa perdagangan pertama kita di sini menghasilkan keuntungan. Baiklah, oke jadi
Saya di sini sedang bersabar melihat kemana pasar bisa bergerak dari sini. Seperti yang sudah saya katakan kepada kalian semua, psikologinya mengatakan demikian dan analisisnya juga menunjukkan bahwa pasar harus tetap dalam tren turun. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian. Kalian bisa cek papan peringkat saya. Ini adalah keuntungan dari papan peringkat saya. Keuntungan dari perdagangan pertama. Oke? Saat ini saya tidak menempatkan perdagangan apapun di sini. Saya perlu mengamati pasar sebentar, jadi biarkan ia ditutup. Selama kita mengamati pasar ini, jika saya merasa ada peluang yang bisa kita ambil di sini, maka kita akan mengambilnya oke, dan kita akan menempatkan perdagangannya. Saya harap kalian mengerti logika dari perdagangan pertama yang saya jelaskan kepada kalian. Jadi dari sini pasar terlihat bergerak naik, terlihat seolah-olah akan menembus level dan bergerak ke atas. Tapi menurut saya pasar seharusnya tetap turun, oke? Tidak apa-apa, sekarang kita tidak akan mengambil posisi di aset ini karena kita sudah melakukan trading. Oke, jadi saya sedang mencari pengaturan yang bagus dari sini. Dari sini pasar terlihat jelas sedang dalam tren naik, oke? Jadi kita bisa menempatkan trading di sini. Pertama-tama kita akan melakukan analisis. Untuk analisis di sini saya akan menggunakan persegi panjang dan saya sudah pernah menunjukkan kepada kalian cara menggunakan persegi panjang di banyak video sebelumnya. Jadi kalian pasti sudah tahu bagaimana cara membuat level dengan persegi panjang, bukan? Bagaimana cara membuat areanya, oke? Saya akan menempatkan persegi panjang ini di level tertingginya, oke? Baik, jadi saya telah menggambar level resistensinya di sini. Pada dasarnya, jika saya katakan sekarang saya akan bersabar menunggu pasar di sini sampai candle ini ditutup agar saya punya sedikit gambaran tentang trading apa yang harus saya tempatkan di sini. Jadi pertama-tama saya akan menaikkan jumlahnya. Jadi saya telah menetapkannya di 20% di sini. Dan saya sedikit bersabar di sini agar saya tahu apakah saya harus melakukan trading di sini atau tidak. Oke? Baiklah, perhatikan pergerakan candle ini. Begitu melihat pergerakannya, kalian pasti sudah paham apa yang sedang dilakukan pasar. Ada tekanan dari pembeli yang ingin masuk ke pasar, tapi penjual tidak membiarkannya. Oke, perlahan-lahan penjual mendorong candle ke bawah, padahal tekanan pembeli sedang kuat. Oke, jadi sekarang ada banyak kebingungan antara penjual dan pembeli. Jadi pada dasarnya, saya telah menempatkan posisi turun, down trade, saya dari sini, oke? Oke teman-teman, jadi perdagangan yang saya tempatkan di sini, pasar sedang turun dan tiba-tiba saat saya menempatkan perdagangan, pasar bergerak ke arah atas. Tapi jangan khawatir, seharusnya kita melihat candle turun di sini. Psikologinya mengatakan demikian, tapi sekarang Anda mungkin berpikir, atas dasar apa perdagangan turun ditempatkan di sini? Apa alasan untuk menempatkan perdagangan tersebut? Jadi saya jelaskan kepada kalian secara sederhana, alasannya adalah ketika pasar membentuk candle seperti ini yang berwarna merah, bodinya sangat kecil dan sumbunya sangat panjang. Oke, jadi saya memutuskan bahwa saya harus mengambil perdagangan turun di sini karena kita seharusnya melihat satu candle yang tepat di sini. Itulah sebabnya saya menempatkan perdagangan di sana dan candle itu seharusnya turun sampai ke sini, seharusnya turun di bawah level tersebut. Tapi jangan khawatir, di sini kita mengalami kerugian, jadi untuk memulihkan kerugian ini, saya akan bersabar terlebih dahulu. Jika saya mendapatkan peluang trading di aset ini, bagus. Jika tidak, saya akan mengganti asetnya, karena semakin terburu-buru Anda mencoba memulihkan kerugian, semakin besar kemungkinan Anda akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Jadi itulah mengapa saya akan bersabar di sini, saya tidak akan menempatkan trading apapun. Seperti yang bisa Anda semua lihat, apa yang dilakukan pasar pada pasangan ini adalah terkadang candle penjual terbentuk, terkadang candle pembeli terbentuk. Seperti yang Anda lihat sekarang, candle hijau telah terbentuk dan begitu ini berakhir, candle hijau ini akan terbentuk di sini. Atau mungkin candle merah kecil yang akan terbentuk. Di akhir pasar mengubah warnanya, pada dasarnya itulah maksudnya. Oke, jadi sekarang seperti yang bisa Anda lihat, jangan khawatir,
kita akan memulihkan kerugian ini. Oke, jadi pasar sedang membentuk candle penjual di sini. Oke, tapi dari sini pasar akan mengalami tekanan pembeli dan penjual, entah kenapa tidak membiarkan pembeli aktif. Jadi disinilah masalahnya. Selebihnya, saya sedang bersabar di sini. Itulah sebabnya saya tidak menempatkan perdagangan karena jika katakanlah saya menempatkan perdagangan naik di sini dan pada akhirnya yang terbentuk adalah candle merah, maka bisa jadi masalah. Oke? Pada candle di mana kita memasang perdagangan turun, kita bisa saja melihat candle berwarna merah di sana. Namun, pasar membentuk candle berwarna hijau. Pasar sedang bergerak dalam tren naik, jadi saya akan menempatkan perdagangan naik dari sini. Saya akan menempatkan 2 perdagangan karena saya perlu memulihkan kerugian saya, ditambah lagi tetap mendapatkan keuntungan. Jadi mari kita biarkan ini ditutup terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat di sini saya telah menempatkan 2 perdagangan saya ke arah atas dan dari sini pasar menembus level ini. Naik ke atas seperti pasar yang sedang bergerak, entry kita berada di posisi yang tepat karena kita akan melihat candle berwarna hijau yang tepat di sini. Kalian juga bisa melihatnya. Begitu saya menempatkan perdagangan, masalah yang kami hadapi terselesaikan. Di sini kami sempat mengalami kerugian karena ada kebingungan antara pembeli dan penjual, di mana pasar terkadang membentuk candle pembeli, terkadang candle penjual. Jadi kami tidak bisa memastikan candle apa yang ingin dibentuk pasar dari sini. Tren mana yang akan diikuti di pasar? Oke, ini belum teratasi tapi sekarang sudah jelas bahwa tekanan pembeli telah meningkat cukup signifikan. Oke, dan dalam tren naik, pasar akan terus bergerak naik dan seperti yang bisa Anda lihat, kedua candle kami sangat menguntungkan. Oke, dan candle yang terbentuk di sini sempurna seperti yang bisa Anda lihat, candle hijau yang sehat terbentuk dan kami juga mendapatkan keuntungan. Kerugian kami pun sudah tertutupi. 24. Saya sedang memeriksa aset lain dari sini. Jadi pasar berada di bawah garis orisinal kita ini. Jika saya tunjukkan, pasar sedang bergerak ke arah bawah. Oke, jadi karena berada di bawah level, pertama-tama maaf, saya akan membuat level resistance menjadi level long and low di bawah. Oke, jadi saya sedang bersabar di sini dan saya sedang menunggu peluang yang tepat agar saya mendapatkan peluang yang tepat di sini. Pada dasarnya saya telah membuat zona di sini seperti yang saya buat sebelumnya. Level resistance-nya saya ambil di sini oke. Setelah mengambil level resistance, saya pasang di level rendah. Pada dasarnya saya tidak melakukan analisis yang terlalu mendalam sekarang. Oke, jadi saya telah menempatkan perdagangan turun, down trade saya dari sini. Oke, dan alasan sederhana untuk menempatkan perdagangan turun dari sini adalah karena pasar jelas bergerak ke arah bawah dari sini dan akan terus turun. Jadi, dengan menembus level kita, pasar seharusnya membentuk candle berwarna merah dari sini. Tekanan penjual di sini meningkat sangat pesat. Perlahan-lahan, dan ketika candle di pasar terbentuk dengan sangat lambat, itu berarti tekanan penjual sedang meningkat. Oke, jadi seperti yang bisa Anda lihat, pasar jelas bergerak dalam tren turun karena tekanan penjual saat ini sudah meningkat cukup tinggi dan para penjual telah aktif. Oke, karena itulah saya menempatkan posisi down saya dari sini dan saat kita melihat trade dengan benar, trennya juga jelas sedang dalam tren turun. Itulah sebabnya jika saya mau, saya bisa saja menempatkan 2 trade, tapi saya hanya menempatkan 1 trade terakhir di sini karena saya tidak ingin menempatkan terlalu banyak trade. Oke, jadi trade yang kita lakukan jelas merupakan trade ITM. Seperti yang bisa Anda lihat, kita mendapatkan candle berwarna merah yang sempurna. Sekarang saya akan sedikit mengurangi jumlah nominal trade saya. Saya sedang memikirkan untuk melakukan bonus trade, jadi saya telah mengubahnya menjadi 10% di sini. Dan saya sedang mencari peluang untuk mendapatkan 1 bonus trade. Oke. Jadi, ini akan menjadi trade terakhir kita.
benar-benar trade terakhir bonus trade. Pada dasarnya, pasar sedang dalam tren turun dari sini. Dan saat sedang dalam tren turun, pasar membentuk candle berwarna hijau yang sangat panjang, seperti saat pasar turun dan pasar dengan candle yang sangat panjang. Maksudnya candle ini terbentuk hanya dalam satu candle saja. Padahal, untuk turun perlahan-lahan, pasar setidaknya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak sekali candle. Total harus membuat 8 atau 9 candle. Tapi candle yang satu ini, hanya satu candle saja, sudah membentuk candle yang sangat panjang. Area sebanyak ini tertutup hanya oleh candle ini. Sekarang Anda bisa lihat sendiri. Oke, dan kita masih bisa melihat pasar bergerak ke arah atas. Jadi kalau saya mau, saya bisa melakukan trading di sini. Saya pribadi tidak ingin mengambil posisi trading di pasar seperti ini karena candle yang terbentuk sangat panjang. Jadi Anda mungkin berpikir tren naik akan berlanjut dari sini. Tapi jangan pernah percaya pada pola seperti ini di pasar. Jangan percaya, karena apa yang terjadi adalah pasar melakukan jebakan. Dia membuat satu candle hijau yang sangat panjang, lalu dia memasang jebakan untuk Anda agar berpikir bahwa pasar akan terus naik dari sini. Dan berpikir bahwa tren naik akan terjadi di sisi atas. Pemula akan langsung menempatkan posisi trading mereka dengan berpikir bahwa pasar akan tiba-tiba naik dari sini. Namun, setelah candle yang begitu panjang muncul, pasar tidak akan langsung mengalami tren naik. Candle hijau kecil akan terbentuk perlahan-lahan, dan beberapa orang justru melakukan kesalahan dengan menempatkan posisi trading turun, sell, setelah melihat candle hijau yang sangat panjang tersebut. Itu benar-benar salah, karena setelah candle merah yang begitu panjang terbentuk, pasar tidak akan langsung mengalami tren turun. Namun karena pasar sedang melakukan hal itu, saya beralih ke aset lain. Sekarang saya sedang mencari aset yang lain. Sebenarnya trading ini sama sekali tidak wajib. Jika saya menemukan peluang trading, barulah saya akan menempatkan posisi. Jika tidak perlu memaksakan diri untuk trading karena saya sudah mendapatkan profit, oke? Jadi, volatilitas di pasangan mata uang ini sangat tinggi dan saya rasa disinilah saya harus mengakhiri video ini. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Saya harap kalian semua mengerti apa yang telah saya jelaskan dalam video ini. Jadi di video ini saya tidak menunjukkan keuntungan yang besar kepada kalian. Oke, saya hanya menunjukkan 1 atau 2 perdagangan dan cara memulihkan kerugian. Jika kalian ingin saya membahas topik lain dalam video, silakan berkomentar. Ini adalah keuntungan di papan peringkat, kalian bisa memeriksanya. Baiklah, ini adalah keuntungan dari semua perdagangan yang saya lakukan. Kalian bisa memeriksa akun live saya dan melihat riwayat perdagangannya. Lihat ini. Ini adalah perdagangan terakhir saya. Saya rasa ini oke. Dan ini adalah salah satu kerugian saya. Jadi kalian bisa memeriksa riwayat perdagangan ini adalah kerugian saya, oke? Jadi, saya tidak menyembunyikan kerugian apapun dari kalian. Oke teman-teman, jadi jika kalian ingin bergabung dengan saluran Telegram saya, kalian bisa bergabung. Tautan tersedia di kotak deskripsi saluran, dan dari sana kalian bisa mengunjungi saluran Telegram saya untuk melihat umpan balik terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Hasil grup kami, dan di samping kalian bisa melihat layar. Baiklah, jadi kalian bisa memeriksanya dari sana bagaimana hasilnya, bagaimana umpan baliknya, dan jika kalian sendiri ingin berkunjung, baiklah, jadi kalian bisa memeriksanya melalui tautan tersebut. Oke, jika menurut kalian itu bagus, baru kalian bergabung. Jika tidak, jangan bergabung. Oke, jadi sampai jumpa.